Pengobatan demam ala Rasulullah. Dalam tinjauan medis, demam adalah peningkatan yang terjadi pada suhu tubuh hingga melebihi rata-rata suhu harian. Demam bisa menyerang siapa saja, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Biasanya demam disertai gejala-gejala seperti berkeringat, menggigil, sakit kepala, lemas, tidak memiliki nafsu makan, dan lain-lain. Gejala-gejala tersebut umumnya tidak sama, tergantung penyebab demam yang menimpa seseorang. Penyebab demam sendiri bermacam-macam. Penyakit yang paling sering menyebabkan demam adalah flu, radang tenggorokan, dan infeksi saluran kemih. Dalam kasus lain, demam juga bisa terjadi akibat paparan cuaca dan suhu panas yang berlebihan, seperti musim kemarau saat ini. Siklus menstruasi atau efek samping dari obat-obat tertentu. Dalam beberapa hadis, Rasulullah pernah menyinggung tentang demam, pahala orang yang terkena demam, hingga cara penanganannya. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demam berasal dari panasnya neraka Jahanam, maka dinginkanlah dengan air. Dalam hadis ini Rasulullah memerintah para sahabatnya untuk melakukan terapi air dingin saat terkena demam. Setelah wafatnya Rasulullah, ternyata hadis tersebut memantik beberapa komentar para dokter pada abad setelahnya, utamanya pada masa Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dalam kitab At-Tibbun Nabawi, Imam Ibnul Qayyim menjawab tuduhan para dokter yang menyatakan bahwa hadis Rasulullah terkait pengobatan saat demam dengan air tidak bisa dijadikan rujukan dalam dunia medis. Imam Ibnul Qayyim berkata, hitop Nabi Muhammad ada dua macam, umum untuk semua penduduk bumi dan khusus pada sebagian mereka. Yang pertama, seperti kebanyakan hitop Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Yang kedua, seperti sabda Rasulullah, janganlah kalian menghadap kiblat saat buang air besar dan kencing, dan jangan pula membelakanginya, tapi menghadaplah ke arah timur atau barat. Kitab ini jelas bukan untuk penduduk yang berada di timur dan barat kota Makkah, melainkan untuk penduduk Madinah dan kota yang serupa letaknya dengan Madinah. Lebih lanjut, Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa khitab Nabi dalam hadis tersebut tertentu pada penduduk Hijaz dan sekitarnya, karena kebanyakan orang yang terkena demam di sana disebabkan oleh panasnya terik matahari yang menyengat. Maka dalam kasus ini air dingin bermanfaat untuk orang demam, baik diminum atau dibuat mandi. Bertahun-tahun setelahnya, Imam Ibnu Hajar menceritakan hal serupa dalam kitab monumentalnya Fathul Bari. Sebagian dokter yang lemah pemikirannya mengkritik hadis ini dan berkata mandi dengan air dingin saat demam adalah hal berbahaya yang dapat mengantarkan kepada kematian, karena panas pada badan akan merusak ke dalam, dan hal itulah yang menyebabkan kematian. Menanggapi kritik itu, Imam Ibnu Hajar kemudian berkata bahwa dalam redaksi hadis tidak disebutkan cara menggunakan air tersebut, lebih-lebih mengarahkan pada arti mandi dengan air dingin. Rasulullah hanya memberi petunjuk bahwa demam bisa didinginkan dengan air. Jika menurut ilmu kedokteran, mandi dan menyirami semua tubuh dengan air dingin saat demam itu berbahaya, bisa dipastikan bukan praktek tersebut yang dikehendaki Rasulullah. Hal ini diperkuat oleh hadis lain bahwa maksud hadis tersebut bukanlah anjuran untuk mandi, melainkan penggunaan air yang bermanfaat sebagaimana yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar. Beliau hanya mencipratkan air pada tubuh orang yang sakit demam. Pastinya Asma binti Abu Bakar yang terus menyertai Rasulullah bersama ayahnya lebih mengetahui maksud hadis Nabi. Setelah menanggapi kritikan, Imam Ibnu Hajar juga menukil pendapat Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya. Jika kita kaitkan dengan kajian medis sekarang, air dingin juga bermanfaat untuk kasus tertentu. Dokter spesialis penyakit dari junior
Doctors New York JDN dari Dr. Andi Khomeini Takbir menjelaskan bahwa dalam kasus heat stroke, yaitu saat suhu tubuh mencapai 40 derajat Celcius atau lebih, kompres dengan air dingin dianjurkan. Ala kullil hal, hadis Rasulullah tentang penanganan demam dengan air dingin dapat dibenarkan dan masih relevan. Tapi yang perlu dicatat adalah cakupan hadis itu tidak umum, hanya untuk kasus, tempat, serta dengan cara tertentu. Dan naskah ini saya baca dari Buletin Sidogiri edisi bulan Dzulhijjah